Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Electric State. Berlatar pada tahun 90, kita diperkenalkan kepada sepasang kakak beradik, Michelle dan Christopher. Untuk si adik sendiri dikatakan Christopher memiliki kecerdasan intelektual yang sangat-sangat tinggi. Yap, di saat anak-anak seusianya sibuk tiktokan atau enggak push rank sampai banting HP, tapi bro yang satu ini sudah loncat dari SMP ke bangku perkuliahan. Dan saking tokcernya ini bocah, kejeniusannya digadang-gadang dapat melampaui Albert Einstein. Dan enggak tuh. That professor said that test took Einstein 3 days. 3 days. Yeah, then he stole his brain. Sementara untuk kakak perempuannya, Michelle hanyalah anak SMA biasa. Tapi meski begitu, doi tetaplah seorang kakak yang sangat sayang kepada Christopher. Gak ada tuh yang namanya rasa iri dan dengki. Malahan Michelle selalu mendukung adiknya untuk menapaki pendidikan yang lebih tinggi. Di rumah keduanya juga sangat suka menghabiskan waktu bersama. Ya biasalah, palingan main bareng, ngobrol santai, atau sekedar curhat. Namun satu hal yang menjadi favorit keduanya adalah menonton serial kartun robot berjudul Kid Cosmo. Always remember, Kid Cosmo's your pal. Bicara soal robot, teknologi di film ini bisa dibilang sangatlah maju, di mana hampir semua sektor industri diisi oleh pekerja yang adalah robot. Alasannya sudah jelas, karena robot bisa bekerja sepanjang waktu tanpa mengeluh, dan yang lebih penting, mereka tidak perlu digaji. Robots were eventually put into mass production. They quickly became the backbone of the global workforce, doing all the jobs that humans didn't want to do. Akan tetapi, ada satu hari di mana robot-robot ini memberontak sampai di titik mereka melakukan aksi demo massal. Ya, dua kata lucu, demo robot. Jutaan robot di seluruh dunia turun ke jalan membentuk aliansi yang sangat masif untuk menentang manusia yang selama ini memperbudak mereka, di mana aliansi ini dipimpin oleh satu robot bernama Mr. Peanut. We were built to think, but now they don't want us to. We were built to work, but never for ourselves. Situasi yang semakin kacau memaksa presiden untuk menerjunkan pasukan militer sampai akhirnya perang pun pecah. Sayangnya tentara manusia yang dikerahkan tidak bisa memberikan banyak perlawanan, bahkan selalu kalah dalam perang. Ini dikarenakan para robot punya beberapa keunggulan seperti tidak merasakan lapar, capek, atau bahkan berkedip. They don't sleep, they don't blink. I blink. Tak terasa perang sudah berjalan selama 2 tahun, di mana jalan menuju kemenangan tampak sudah pupus. Namun di tengah keputusasaan tersebut muncul sosok pembawa harapan bernama Ethan Skate. Company Center yang didirikan oleh Skate berhasil menciptakan sebuah teknologi bernama helm neuro yang berfungsi dapat memindahkan kesadaran manusia ke dalam sebuah tubuh mekanis atau yang mereka sebut sebagai drone humanoid. Obviously, I have no issue with technology as long as humanity retains control. Dengan begitu, usaha manusia untuk melawan robot dengan tubuh robot juga akhirnya dimulai. Dalam beberapa minggu, situasi pertempuran mulai berbalik di mana aliansi robot berhasil ditaklukkan sampai perang pun berakhir. Kini manusia kembali memegang kendali dan setelah melakukan negosiasi, perjanjian damai pun ditandatangani oleh kedua pihak. Sesuai perjanjian tersebut, robot-robot yang tersisa dipenjara dalam suatu zona eksklusi yang luasnya lebih dari 100.000 mil persegi. Drones have successfully imprisoned over 6,000 defeated robots in Center's exclusion zone. That's the vast desert facility spanning more than 100,000 square miles of the American Southwest. Beberapa bulan setelah perang usai, teknologi helm neuro kini dapat digunakan oleh warga biasa.
Tidak hanya itu, terdapat fitur tambahan juga di mana helm ini dapat menciptakan dunia virtual yang bisa dipakai untuk healing tanpa harus keluar rumah. Bisa ditebak dalam waktu yang cukup singkat, helm Neuro benar-benar laku keras di pasar global, terbukti dengan gedung-gedung center yang sudah banyak dibangun pada seluruh tempat di penjuru dunia. So become a part of the Center Network, now available in every corner of the world. Tapi bagaimana kabar dari kakak beradik yang satu ini? Apakah mereka baik-baik saja? Sayangnya tidak sama sekali. Kembali lagi pada masa-masa ketika perang, waktu itu Michelle, Christopher, dan juga ibu bapaknya sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, namun tiba-tiba mobil mereka menabrak seekor kijang hingga terjadilah insiden yang sangat fatal. Akibatnya satu kijang mati, sementara bapak dan ibu mereka juga tewas di tempat, disusul dengan Christopher yang dinyatakan tidak selamat setelah menjalani perawatan, di mana satu-satunya yang masih hidup hanyalah Michelle seorang. Loh, Jackie Chan, is that you? Your brother Christopher, he passed this morning. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1994, ketika orang-orang bersukacita atas perang yang dimenangkan, namun hal yang serupa tidak dirasakan oleh Michelle. Tanpa adanya sang adik di sisinya, membuat hidupnya terasa tidak begitu berarti, makan tidak kenyang, tidur tidak pulas, pokoknya senyum di wajahnya sudah benar-benar hilang. Belum lagi Ted Finister, seorang lelaki parubaya yang kini menjadi orang tua angkatnya, membuat penderitaannya semakin lengkap. Bagaimana tidak, Ted adalah orang yang problematik, kepala batu, dan nyebelin banget. Apalagi ini orang suka sekali memesan barang-barang ilegal yang jumlahnya sampai menumpuk. All this shit's looted from the exclusion zone. So? You're stealing. It's black market. Di suatu malam, Michelle dikagetkan dengan tong sampah yang mendadak jatuh. Ah, palingan cuman kucing doang, pikirnya sih begitu. Tapi ketika dicek keluar, disitulah dia dikagetkan oleh sesosok robot. Ted yang sedang tidur pun sama sekali tidak bisa ia bangunkan, memaksanya untuk sembunyi di kolong kasur, meski ujung-ujungnya tetap ketahuan juga. Tapi tunggu sebentar nih, sepertinya si robot tidak punya maksud jahat, dan kalau diperhatikan, dia adalah robot Kid Cosmo, tokoh kartun yang jadi favoritnya Christopher. Namun yang lebih mengejutkan lagi, si robot mengaku kalau identitas aslinya adalah adiknya sendiri, sembari menunjuk-nunjuk fotonya Christopher. Mom, we can team up. Why are you here? We can team up. Tentunya Michelle yang tidak percaya mencoba untuk merebut foto tersebut, di mana keributan itu sampai membangunkan si Ted, dan dia pun menyuruh Michelle untuk segera mengusir robot itu. Di saat itulah si robot memperlihatkan simbol tangan yang sudah jadi ciri khas dari tokoh kartun Kid Cosmo. Nah, usut punya usut nih, simbol tangan itu juga sering dipakai oleh Michelle dan Christopher pada momen-momen tertentu, yang sekaligus juga mengkonfirmasi bahwa robot yang saat ini berada di hadapannya memanglah Christopher sang adik. Karena sebelumnya Ted memperlakukan kakaknya dengan kasar, Christopher pun berniat untuk membalasnya, tapi sialnya dia tidak sengaja melukai si Ted hingga jidatnya bocor. Wow, sudah pasti Ted yang gak terima langsung ngadu sama Pak Polisi, tapi tiba-tiba Michelle menyetrumnya. Keduanya pun segera cabut dengan mencuri mobilnya si Ted, yang meskipun sempat dihalangi si Ted yang tampak menggunakan drone, tapi untungnya keduanya masih bisa kabur. Dikarenakan ban yang bocor, mereka pun terpaksa berhenti di sebuah monumen bekas peperangan. Di sini pun kita diberitahu, semenjak insiden pada hari itu, Christopher ternyata masih hidup. Tapi bukan berarti Christopher diubah menjadi robot ya. Sebaliknya dia masihlah manusia, cuman saat ini kesadarannya aja yang pindah ke tubuh robot. You're out there. The real you is out there somewhere. But you're alive.
Nah, yang jadi masalahnya itu Christopher tidak tahu di mana tubuh aslinya berada, di mana satu-satunya yang bisa dia ingat hanyalah wajah seorang dokter berkacamata yang faktanya dia adalah dokter yang sama yang terakhir kali dilihat oleh Michelle. Masih belum diketahui siapa nama dari dokter ini, namun diketahui sang dokter bekerja di company center yang mungkin saja center ada kaitannya dengan semua ini. Beruntungnya Christopher memiliki petunjuk di mana si dokter bisa ditemukan di sebuah gunung bernama Tabletop Mountain yang lokasinya berada di zona eksklusi. Jadi dengan kata lain, mereka harus masuk ke zona eksklusi terlebih dahulu, yang mana itu mustahil untuk dilakukan. The X is a prison for robots to not break out of. How the hell are we supposed to break in? Tapi tunggu sebentar, Michelle tiba-tiba teringat dengan hobinya si Ted yang suka memesan barang-barang ilegal yang juga didapat dari zona eksklusi. Bisa dilihat pada label ekspedisinya yang bertuliskan New Chuyu. Pastinya orang di balik jasa ekspedisi ini punya akses masuk ke dalam zona tersebut. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan keduanya adalah pergi ke alamat kotak suratnya yang berlokasi di New Mexico. Singkatnya, tidak lama setelah sampai di tujuan, mereka pun melihat sebuah truk yang baru tiba di lokasi, dan sesuai dugaan mereka, supirnya adalah si pemilik dari jasa ekspedisi yang dimaksud. Kenalin dulu, si abang namanya John Dickens, dan kalau kalian sadar, Doi merupakan salah satu tentara yang dulu sempat diwawancarai pada masa-masa perang. Yeah, you got it, Keith? Do me a favor, turn that light off, dipshit. That right there's a piss poor way to treat a customer. Kebetulan salah satu pelanggannya datang untuk COD-an dan diketahui si pelanggan hendak membeli sepucuk revolver lengkap dengan peluru di dalamnya. Akan tetapi si pelanggan menolak untuk membayar, bahkan sampai mengancam si John, sehingga dengan cepat John mengkode rekannya yang ada di dalam untuk melumpuhkannya. Ternyata rekannya si John adalah robot bernama Herman yang usut punya usut keduanya sudah lama berteman semenjak berakhirnya perang. Dan mumpung John dengan Herman tampak sedang sibuk, Michelle dan Christopher cepat-cepat sembunyi ke dalam trailer. Then we got room for his bike? You bet your cute little mustache we got room. Adegan berpindah kembali ke monumen bekas peperangan dan terlihat ada salah satu personil dari STPR yang sedang melakukan investigasi. Namun yang harus kalian ketahui adalah identitas dari personil tersebut dan dia bernama Bradbury. Dikatakan pada masa perang dahulu, Bradbury tercatat sebagai orang yang paling banyak menghancurkan robot, bahkan orang-orang sampai menjulukinya sebagai butcher atau tukang jagal. Dan sekarang tukang jagal ini sedang memburu Michelle dan juga Christopher. Kembali lagi kepada kakak beradik itu yang kelihatannya sudah sampai di dekat zona eksklusi. Mereka pun berhenti di sebuah area bekas tambang yang dijadikan sebagai markas oleh si John, lengkap dengan semua barang hasil dia menjara. Nah, kalau kalian perhatikan, di situ ada sebuah terowongan di mana itu merupakan jalan pintas untuk bisa masuk ke zona eksklusi. Namun yang tidak mereka sadari, Christopher dengan Michelle sedari tadi diam-diam sudah menyusup ke dalam, namun tidak lama keduanya langsung terciduk. Untungnya mereka berdua cuma ditanya-tanya aja dan Michelle memberitahu jika dirinya hendak mencari seorang dokter di zona eksklusi. Kid, it's not some spring break hotspot. Only thing you're gonna do in there is die. Di saat yang sama, mereka dikejutkan dengan seseorang yang hendak masuk kemari dan siapa sangka orang itu adalah si tukang jagal. Well, untungnya Christopher dengan Herman sudah bersembunyi dan tepat ketika John memberi sinyal, Herman langsung menembakkan senjata pelumpuh. Akan tetapi inilah yang terjadi.
Ya, sesuai julukannya, si tukang jagal benar-benar tangguh, ditambah lagi dia memiliki senjata laser yang sangat destruktif. Beruntung ada momen di mana pergerakannya berhasil dibekukan dan kesempatan ini pun digunakan mereka untuk cepat-cepat masuk ke dalam terowongan sampai Bradbury menembaki mereka. Tidak menyerah, mereka pun mencoba untuk menahannya lagi, lalu diseruduk menggunakan bulldozer sampai drone si tukang jagal itu tertimbun bebatuan. Namun pada saat yang sama, terowongannya juga mulai runtuh dan untungnya keempatnya masih bisa keluar dengan selamat. Tapi yang jadi kabar buruknya, mereka terjebak di zona eksklusi. No way out. We live here now. Congratulations, kid. Sebenarnya masih ada jalan keluar lain, yaitu pada gerbang utama, tapi sayangnya gerbang utama dilengkapi dengan sistem keamanan berupa kata sandi. Selain itu, mereka juga perlu waspada dengan keberadaan sekelompok robot yang disebut sebagai scavenger bots atau disingkat SCAV, sebutan bagi robot-robot yang bentukannya mirip sekali seperti zombie. Intinya, robot-robot zombie ini harus segera dihindari dan kalau sampai ketangkep, siap-siap aja bakal dijadiin Lego. Scavenger bots. They survive by hot rodding themselves with parts of other robots they've killed. Tujuan mereka selanjutnya adalah pergi ke Tabletop Mountain untuk mencari si dokter kacamata. Dan di sini John dengan Herman memutuskan untuk ikut saja karena siapa tahu kan si dokter punya kata sandi untuk bisa keluar dari zona ini. Untungnya John memiliki sesuatu yang bisa digunakan sebagai kendaraan, yaitu satu unit tubuh mekanis dengan tinggi kurang lebih 6 meter yang simpelnya ini badannya Herman tapi versi jumbonya. Kemudian kita dibawa kepada Ethan Skate, sang CEO dari Company Center. Seperti yang sudah dijelaskan, helm Neuro dapat menampilkan dunia virtual yang bisa dipakai untuk healing atau bahkan terapi mental. Contohnya seperti yang Anda lihat sekarang, yang mana dalam dunia virtual ini Skate sedang melepas rindu dengan ibundanya yang sudah tiada. Akan tetapi momen haru itu tiba-tiba dirusak oleh visualnya yang mendadak patah-patah, yang ternyata ada masalah pada jaringan server yang tiba-tiba nge-lag. Namun tidak hanya itu, kalian semua akan dibuat bingung dengan apa yang menjadi penyebabnya. Christopher's gone. Louder. Christopher is gone. Yap, seperti yang dikatakan oleh Bapak Cendikiawan di sana, Christopher telah hilang. Namun hilangnya ini bukan secara fisik, melainkan cuman kesadarannya aja yang menghilang dari tubuh fisiknya. Masih belum jelas apa yang sebenarnya sedang mereka bicarakan, tapi dapat dikonfirmasi jika tubuh Christopher yang asli sekarang ini sedang disimpan di gedung milik Center. Nah, jadi jaringan server yang tiba-tiba menjadi nge-lag itu disebabkan karena kesadaran Christopher yang mendadak hilang dari tubuh fisiknya. Dari sini timbul pertanyaan di benak saya, bagaimana ceritanya kok tahu-tahu Christopher sudah berada di Center? Memangnya hal apa yang sekiranya hendak dikerjakan si botak ini sampai-sampai melibatkan seorang bocah? Well, kemungkinan jawabannya akan kita dapatkan nanti. Tapi yang jelas, jika masalah ini tidak cepat-cepat diselesaikan, kejayaan Center yang sudah susah payah dibangun akan segera hancur. Center is screwed 8 ways to Sunday. Like Saturday. This Saturday? Tepat setelah itu, Skate pun mengundang Bradbury ke dalam konferensi virtual dengan niatan meminta bantuannya untuk menangkap satu robot Kid Cosmo di mana robot yang sama juga sedang dia buru. Oke, sedikit memperjelas, di sini Skate sengaja tidak memberitahunya kalau robot yang sedang dia incar di dalamnya terdapat kesadaran seorang bocah laki-laki. Dan tidak hanya itu, dengan bantuannya Skate, drone milik Bradbury yang sebelumnya mati gara-gara tertimbun juga dapat dinyalakan kembali. Kembali lagi kepada Michelle and the Gang yang tampaknya sudah tiba di Tabletop Mountain, dan tidak jauh dari sana terdapat sebuah mall dengan kondisinya yang tampak masih bagus. Tak diduga secara tiba-tiba muncul kulkas yang jatuh dari langit.
Ternyata itu adalah serangan dari robot penghuni mall tersebut dan hanya beberapa kali serang saja sudah cukup untuk menumbangkan Herman versi jumbo. Setelahnya mereka berempat dibawa masuk ke dalam mall tersebut yang bernama Blue Sky Acres, dan faktanya mall ini menjadi tempat penampungan bagi robot-robot yang masih normal. Di sini mereka pun juga dipertemukan dengan pemimpin di tempat ini yang tidak lain adalah Mr. Peanut. We're looking for a doctor with glasses. Tanpa basa-basi, Michelle pun bertanya tentang seorang dokter berkacamata yang mirip Jackie Chan tersebut, dan terungkap jika beberapa bulan yang lalu dokter yang dimaksud pernah datang ke mall ini, di mana identitas si dokter bernama Clark Amherst yang merupakan seorang spesialis di bidang interaksi antara manusia dengan mesin. Sayangnya Mr. Peanut sudah lama mengusir sang dokter, dan alasannya juga dapat dimaklumi karena dalam perjanjian damai yang sudah ditandatangani olehnya sama sekali tidak mengizinkan para robot untuk berinteraksi dengan manusia. And there was no way I was gonna let that doctor threaten it any more than I'll let you. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah tahu jika Dr. Clark sudah tidak ada di sini, Michelle menjadi frustasi karena satu-satunya peluang untuk menemukan tubuh fisik sang adik sudah benar-benar hilang. Namun, secercah harapan kembali muncul ketika ada satu robot tukang pos bernama Penny tiba-tiba datang memberi sepucuk surat kepada Christopher. Faktanya, surat itu ditulis sendiri oleh Dr. Clark, di mana sebelum diusir dari sini, sang dokter sudah menitipkannya kepada Penny, dan melalui surat itu, Dr. Clark meminta Christopher untuk datang ke suatu alamat di Pinnacle Peak. Namun yang jadi masalahnya, Pinnacle Peak merupakan teritori yang banyak dihuni oleh scavenger bots, dan itu berarti mereka membutuhkan banyak pasukan untuk bisa pergi ke sana. Tak diduga percakapan mereka terdengar oleh Mr. Peanut yang alih-alih ingin mencegah mereka, Mr. Peanut justru menawarkan bantuan karena doi merasa simpati kepada kakak beradik ini. The treaty doesn't allow you to stay. That doesn't mean I can't help you leave. Sayangnya hanya ada beberapa robot saja yang bisa diajak, di antaranya Mr. Peanut, Penny, Herman, dan juga robot yang jago gelut bernama Pop. Setelah briefing singkat, mereka semua pun segera berangkat pada pagi harinya, dan perlu diketahui perjalanan menuju Pinnacle Peak sangatlah jauh yang kira-kira memakan waktu seharian penuh. Singkat cerita, mereka pun sampai di Pinnacle Peak yang lokasinya berada tepat di suatu pasar malam. Dari semua wahana yang terbengkalai, cuman ada satu bangunan aja yang lampunya masih menyala, dan bisa jadi si dokter ada di dalamnya. Namun secara mengejutkan, para scav tiba-tiba muncul dengan jumlah yang sangat banyak, memaksa mereka untuk segera masuk ke dalam bangunan yang dimaksud, tapi apesnya pintunya tidak dapat dibuka. Tak diduga, tepat ketika mereka sudah terkepung, semua lampu tiba-tiba menyala, disusul dengan alunan musik yang sangat kencang, dan siapa sangka hal itu cukup ampuh, di mana robot-robot jelek itu seketika bubar. Di saat yang sama, pijakan kaki di bawah mereka tiba-tiba terbuka, membawa mereka ke area bawah tanah, tempat mereka bertemu dengan sosok yang mereka cari-cari. Dan sekali lagi saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Clark Amherst, yang tidak pakai lama, Michelle ngelabrak sang dokter dan melemparinya dengan macam-macam pertanyaan. Just tell me what you did with my brother. Nah, biar jelasinya lebih enak, si dokter akan dibantu oleh robot asistennya yang bernama PC yang sudah dirancang untuk menjadi otak keduanya. He knows what I know. He's my hard drive and friend. Oke, sekarang adalah momen yang mereka tunggu-tunggu, di mana semua pertanyaan dan segala misteri akan diungkap melalui penjelasan sang dokter.
Semuanya berawal di rumah sakit, lebih tepatnya setelah insiden kecelakaan tersebut. Karena cedera di kepalanya yang sangat serius, Christopher diharuskan untuk menjalani ronsen menggunakan mesin MRI. Beruntung meskipun sedang koma, kondisi otaknya masih cukup stabil, tapi di satu sisi, para dokter juga menemukan sesuatu yang sangat istimewa. Bisa dilihat, otaknya memiliki banyak sekali materi putih yang selalu aktif dengan jaringan koneksi yang sangat kuat, yang tentunya ini ada kaitannya dengan Christopher yang sangat jenius. Jadi setelah tahu dengan fakta itu, Skate pun membawa Christopher untuk diteliti di markas pusat center yang lokasinya berada di sebuah pulau di kota Seattle. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi baru yang saat itu sedang ia kerjakan, dan teknologi yang dimaksud adalah helm neuro. Dan kalian semua akan terkejut setelah tahu dengan apa yang dilakukan Skate kepada Christopher, di mana otak dari bocah itu dijadikan sebagai mesin untuk menjalankan jaringan center. Yap, Anda tidak salah dengar, otak jeniusnya si Christopher mampu memberikan daya komputasi yang luar biasa dan berfungsi sebagai perantara untuk menjembatani koneksi antara setiap perangkat helm neuro dengan masing-masing unit drone-nya. Keterbatasan teknologi pada zaman itu menjadi salah satu alasan kenapa Skate sampai tega melakukan hal seperti itu. Namun yang jadi faktor utamanya tidak lain untuk mengakhiri perang melawan robot. Bahkan setelah perang sudah selesai pun, Skate masih saja mengeksploitasi bocah malang ini untuk meraup kekayaan yang lebih banyak lagi. Diketahui salah satu cendekiawan yang ikut mengembangkan teknologi helm neuro adalah Dr. Clark sendiri, yang memang pada waktu itu beliau masih bekerja dengan center. Si dokter mengira kondisi koma yang sedang dialami Christopher akan berlangsung permanen sampai beberapa bulan setelah perang usai. Suatu keajaiban tiba-tiba muncul. Siapa sangka Christopher tiba-tiba terbangun dari komanya, di mana Dr. Clark yang melihatnya pun segera meminta Skate untuk melepaskan anak ini. Akan tetapi Skate menolak dengan tegas, di mana Christopher sudah dia anggap sebagai aset yang sangat berharga yang bisa membuatnya tetap kaya. Tentunya sebagai manusia yang masih punya hati nurani, Dr. Clark tetap mencoba untuk membebaskan Christopher. Namun di saat yang sama, sang dokter juga sadar jika membebaskan Christopher bersama dengan tubuh fisiknya adalah sesuatu yang sangat mustahil. Maka dari itu, Dr. Clark lebih memilih untuk membebaskan kesadarannya saja dengan cara membuat celah pada sistem keamanan center, sehingga dengan begitu kesadaran milik Christopher dapat terbebas dan tahu-tahu sudah masuk ke dalam tubuh robot Kid Cosmo seperti yang kita lihat sekarang. Terakhir, alasan kenapa Christopher memiliki petunjuk yang mengarahkannya ke Gunung Tabletop itu karena si dokter sendirilah yang menanamkan lokasi tersebut di ingatannya. Tujuannya supaya Christopher yang kini berada di dalam tubuh robot dapat bergabung dengan robot-robot yang lain. Setelah mendengarkan cerita lengkap dari sang dokter, tentunya mereka kaget bukan main, terutama Michelle yang sama sekali tidak menyangka kalau sesuatu sekejam itu harus dialami oleh adiknya sendiri. Dan untuk melampiaskan kekesalan yang dia rasakan, John pun dengan senang hati meninju si dokter. Di saat yang sama, mereka kedatangan tamu tak diundang, dan dia adalah Bradbury, si tukang jagal yang ternyata sudah membuntuti Michelle and the gang ketika mereka baru berangkat dari mall. Dengan cepat, mereka segera kabur, menyisakan Mr. Peanut yang akan melawannya seorang diri. Rupanya Bradbury juga datang bersama pasukan pribadi center, sehingga mau tidak mau Michelle, John, dan juga yang lain harus menghadapi pasukan tersebut.
Sayangnya Mr. Peanut harus dikalahkan dengan cara yang cukup brutal sampai si Tuan Kacang jatuh tak berdaya. Di sisi lain, Dr. Clark yang sedang memandu kedua kakak beradik itu sialnya harus bertemu dengan Bradbury, sehingga mau tidak mau sang dokter harus menjadikan dirinya sebagai umpan demi bisa mengulur waktu. Namun yang tidak diduga, muncul Skate yang langsung menembaknya yang seketika menewaskan Dr. Clark. Dr. Amherst was in violation of the treaty. Now, get me the bot. Tidak cukup sampai di situ, pasukan Center juga berhasil menangkap Christopher, dan karena misi sudah tercapai, seluruh pasukan pun juga ikut mundur. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka kembali ke Blue Sky Acres, mall tersebut sudah dalam kondisi hancur dengan banyaknya robot yang menjadi korban. Faktanya, ini adalah perbuatan pasukan Center yang semalam juga datang kemari. Ya, inilah akibatnya jika coba-coba berani melanggar perjanjian tersebut, di mana pertempuran di Pinnacle Peak dijadikan sebagai pembenaran untuk menghancurkan tempat ini. I'm so sorry, my friend. Dan disinilah Christopher sekarang dibawa menuju penjaranya sendiri berupa sebuah tabung tempat tubuh manusianya disimpan. Ini adalah pertama kalinya bagi Christopher melihat tubuhnya sendiri secara langsung, di mana pada saat yang sama Bradbury juga tampak begitu tercengang dengan apa yang dia saksikan. Rupanya, meskipun Bradbury dikenal sangat kejam kepada robot, tapi di satu sisi, beliau masih memiliki hati nurani serta batasan moral untuk tidak menyakiti manusia. Dan setelah tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh Ethan Skate, dia pun mengecam si botak itu sebab apa yang dia lakukan adalah suatu tindakan kriminal yang sangat amat berat. That you might not be right in the head. Who cares? Who cares? That war that you won? Your impeccable kill record, that wasn't you. That was me and this boy. You're just a witness to history. Balik lagi ke tempatnya para robot, dan terlihat John menyempatkan dirinya untuk mencukur rambut. Melihat Michelle yang sedang putus asa, John pun mencoba untuk memberinya semangat kalau saat ini mereka masih punya kesempatan untuk menyelamatkan Christopher. You got me. You got Herm. Pretty sure we're not the only ones. Untungnya di sini mereka memiliki PC yang sudah dirancang untuk menjadi otak kedua dari Dr. Clark, yang dengan kata lain, semua yang diketahui oleh sang dokter pastinya juga diketahui oleh PC, termasuk kata sandi untuk membuka gerbang utama di zona eksklusi. Bukan hanya itu saja, PC juga bahkan memberitahu kunci untuk menjatuhkan Center. Tapi bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan, jaringan Center berjalan melalui otaknya Christopher. Nah, itu berarti untuk dapat menjatuhkan Center, mereka harus memutus koneksi antara Christopher dengan server pusat. Dengan begitu, jaringan Center akan menjadi kacau balau, dan bersamaan dengan itu, semua unit drone yang dipakai untuk bertempur juga akan mati total. Center's network runs through your brother's brain. Without it, none of the drones will work. His removal would cause a complete system failure. Setelah mendengar itu, para robot yang tadinya tampak lesu tiba-tiba menjadi bersemangat dan siap untuk bertempur kembali. Bersama-sama, mereka semua berangkat menuju Seattle dengan menaiki truk secara konvoi. Bahkan mereka juga sampai melintasi perairan hanya untuk mendatangi pulau yang menjadi markas pusat Center. Adegan pun berpindah ke mbak-mbak cantik ini yang sayangnya harus dibuat terkejut karena tepat di depannya jatuh sebuah mobil.
Ternyata itu adalah ulahnya si Herman yang kali ini dia menggunakan tubuh mekanis yang ukurannya 3 kali lebih besar daripada versi jumbonya. Tidak pakai lama, pasukan drone langsung diterjunkan yang dengan cepat mengepung si Herman, dan tidak butuh waktu lama, Herman versi raksasa langsung dibuat tumbang setelah salah satu drone meledakkan diri. Tapi yang tidak disadari oleh pasukan drone, para robot sudah bersiap dengan serangan kejutan yang ketika waktunya sudah tiba, para robot yang dari tadi bersembunyi maju secara beramai-ramai. Sadar kalau pasukannya mulai terdesak, Skate dengan terpaksa ikut terjun ke medan perang. Tapi bedanya, Skate menggunakan drone yang ukurannya jauh lebih besar dan tentunya juga dilengkapi dengan senjata berat. Bisa dilihat betapa mudahnya Skate menghancurkan robot-robot di depannya, termasuk robot kucing raksasa yang langsung dibuat rebahan. Di saat yang sama, Bradbury juga turun tangan dan kembali berhadapan dengan Mr. Peanut. Tapi sebelum bertarung, dia pun menanyakan sesuatu kepadanya. Memangnya apa yang sebenarnya ingin dicapai Mr. Peanut sampai rela bertarung sejauh ini? Tentu saja, jawabannya adalah kebebasan. Have to be alive to die. Freedom's worth any cost. Setelah mendengar kata-kata itu, Bradbury jadi tidak berniat lagi untuk bertarung dan dia mulai sadar robot-robot yang selama ini dia benci ternyata punya hati nurani yang sangat manusiawi, bahkan lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Muak dengan semua ini, Bradbury pun memutuskan untuk berhenti saja, tapi sebelum pergi dia dengan sengaja membocorkan lokasi di mana Skate sedang berada. Skate sendiri tampak masih mendominasi pertempuran, bahkan Herman versi Jumbo dapat dia kalahkan dengan cukup mudah. Beruntung aksi bantai-bantainya itu dengan cepat dihentikan oleh Mr. Peanut yang ternyata sudah mendatangi lokasinya. I'm here to renegotiate the treaty. Di sisi lain, Herman yang baru keluar dari tubuh jumbonya tiba-tiba langsung pasang badan untuk melindungi si John yang hendak diserang, mengakibatkan dirinya mendapat kerusakan yang sangat fatal sampai akhirnya Herman mati di tempat. You're damn right. Tapi tunggu sebentar nih, ketika semua orang sedang sibuk tawuran, kemanakah perginya Michelle dan juga PC? Ternyata keduanya sadari tadi sudah menyusup ke dalam gedung. Setelah tiba di ruangan yang dituju dan mengusir cendekiawan yang ada di sana, akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Christopher. Setelah menggunakan perangkat helm neuro di sana, Michelle pun memasuki suatu dunia virtual, di mana visual yang diberikan adalah rumah lama mereka sebelum akhirnya dia bisa bertemu dengan sang adik dalam bentuk manusianya. How did you get here? I thought we lost. Come on, let's get you out. Wait. Gak pakai lama, Michelle mengajak Christopher untuk segera keluar dari sini supaya bisa terbangun lagi di dunia nyata. Akan tetapi, nyatanya tidak semudah itu karena saat ini Center benar-benar mengunci kesadarannya di dunia virtual ini. Christopher mengatakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan Michelle adalah dengan mematikan paksa mesin penopang hidup yang selama ini berfungsi menjaga Christopher agar tetap hidup. Jadi dengan kata lain, untuk dapat mematikan jaringan Center, maka Christopher juga harus mati di sini. And I think you have to be the one to do it. I think I need to die. Tentu saja, kakak mana yang rela membiarkan sang adik mati di hadapannya? Apalagi karena sudah sejauh ini
seharusnya masih ada opsi lain yang bisa mereka pilih. Namun sayangnya, Michelle tidak punya banyak waktu lagi sehingga dengan berat hati dia terpaksa melakukannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sang adik, kini saatnya bagi Michelle untuk mematikan mesin penopang hidup tersebut, di mana Christopher yang sudah ikhlas menerima takdirnya pelan-pelan menutup matanya. Seperti yang bisa ditebak, jaringan senter seketika kacau balau dan di saat yang sama pasukan drone yang ada di luar juga mati secara mendadak. We won! We won! No, no, no! No! Ya, mereka memang sudah menang, tapi rasa sedih akan kehilangan teman seperjuangan pastinya juga tetap ada, terutama si John yang harus kehilangan Herman. Tapi disinilah terdapat kejutan, Herman yang dikiranya sudah modar, rupa-rupanya masih hidup, tapi dengan ukuran tubuh yang jauh lebih kecil. Rupanya yang mati di sini cuman tubuhnya yang versi reguler, dan itu sama seperti tubuhnya yang versi jumbo dan juga raksasa. Waduh, jadi curiga nih. Apa jangan-jangan di dalam versinya yang mungil ini, Herman masih punya bentuk yang jauh lebih kecil lagi? Where's the girl? Let's go see. Lagi dan lagi, kejadian di awal film terulang kembali ketika semuanya bersukacita atas kemenangan yang mereka capai. Namun tidak untuk Michelle yang justru harus kehilangan sang adik untuk yang kedua kalinya. Selain itu, hancurnya jaringan senter yang secara tiba-tiba juga berdampak pada kondisi global, di mana perangkat helm Neuro serta masing-masing drone yang dipakai seluruh penduduk di dunia juga mati secara serentak. Di tengah kekacauan itu juga muncul sebuah berita bahwa Ethan Skate, sang CEO dari Center, ditangkap atas pelanggaran hak asasi manusia setelah terbukti menjadikan seorang bocah sebagai bahan eksperimennya. Dari situlah pandangan publik menjadi berubah total, dari yang kemarin memuji-muji sekarang berbalik memaki-maki si botak itu. Di satu sisi, netizen juga terfokus pada Michelle yang dianggap sebagai pahlawan karena sudah berani mengungkap sisi gelap dari Center, bahkan sampai menggulingkan kekuasaannya. Sementara itu, Michelle yang kini menetap di Blue Sky Acres juga sadar kalau dirinya menjadi bahan perbincangan banyak orang. Untuk itu, dia pun memutuskan untuk menyampaikan sebuah pesan yang ditunjukkan untuk semua orang di dunia, di mana inti dari pesan tersebut seperti ini. Semenjak Center berkuasa, ada sesuatu yang hilang dari setiap manusia. Teknologi helm Neuro dan juga drone mekanisnya memanglah sangat praktis, namun tanpa disadari, kedua alat ini membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih negatif. Manusia yang seharusnya hidup bersosialisasi malah cenderung lebih suka menutup diri tanpa adanya kontak fisik dengan dunia luar. Kita yang dulu biasa bertemu dengan satu sama lain secara tatap muka, entah itu untuk bekerja atau sekedar nongkrong, tapi entah kenapa semuanya tiba-tiba menjadi ansos dan juga no lab. Nah, dengan berakhirnya era dari Center, seharusnya manusia bisa bersyukur karena kembali mendapatkan sesuatu yang telah lama hilang, sesuatu yang disebut sebagai kehidupan nyata. Look around. There's someone near you right now. They're real and alive. And they need you as much as you need them. If you don't have anyone, then come find us. Because we're starting over. We're going to do it right this time. Together. Film pun diakhiri dengan nasib dari robot Kid Cosmo yang sayangnya sudah menjadi besi rongsokan. Tapi tunggu sebentar, dari pantulan air di sana kita bisa melihat robot Kid Cosmo yang tiba-tiba aktif kembali. Apakah itu berarti Christopher masih hidup? Entahlah, hanya tukang somai saja yang tahu.
So ya, itulah alur cerita dari film Electric State. By the way, aktris yang meranin Mbak Michelle ini namanya Millie Bobby Brown, dan kebetulan banget salah satu filmnya yang dia bintangi berjudul Damsel udah pernah saya rangkum. So jika kalian tidak keberatan, bolehlah mampir dulu kalau bisa. Caranya gampang banget, tinggal klik gambar yang muncul di layar. Oke, mantap.